pertama marilah kita bersyukur pada Allah sore hari ini kita kembali bisa ngaji bersama-sama menelaah hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karena apapun kondisinya, kita ini sebenarnya akan dipaksa oleh keadaan untuk ngaji. Ya, tinggal yang dikaji apa. Kalau kita ngaji seperti ini di masjid, kemudian kita buka kitab, ya kita buka dengan ya sholawat, syahadat, dan kemudian disebut di dalamnya asma Allah, ada zikrullah, ada menyebut Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya, maka itu ngaji yang berkah. Tapi apakah kalau pulang itu orang nggak ngaji? Ngaji juga, entah mungkin di TV, ya. Tapi ngajinya yang lain, ya. Ngaji itu kita mendapatkan didikan. Kalau kita yang kita buka adalah kitabullah atau mungkin hadis-hadis, kita akan dididik oleh apa yang kita lihat dengan ya apa yang dikaji. Ya. Tapi kalau melihat misalnya pulang, ya syukur-syukur buka YouTube terus buka ustadz yang juga ngaji. Kadang yang dikaji yang lain, ya yang dikaji itu tontonan-tontonan, reels, video pendek, short video dan lain sebagainya yang mesti akan ngajari kita juga, ya. Tapi ngajari yang nggak benar, nah ini yang masalah, ya. Karena sebenarnya kita itu setiap saat selalu ngaji, ya. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita baca itu sebenarnya juga kajian. Entah itu bentuknya baca status orang, entah itu bentuknya lihat Facebook, YouTube, atau Instagram, atau mungkin TikTok, atau yang lain-lain, atau nonton TV dan lain sebagainya. Kita itu sebenarnya sedang ngaji di situ. Permasalahannya adalah kalau yang ditonton adalah kajian-kajian yang bukan dari Allah dan Rasulnya, maka warna hidup kita itu akan diwarnai dengan hal-hal yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Nah itu yang masalah. Karena manusia ini tidak seperti lebah. Manusia itu tidak seperti burung manyar. Yang begitu lahir, gak usah dididik cara bikin sarang. Lebah itu dari sejak kecil sampai gede itu ya kalau bikin sarang ya begitu. Gak ada kursusnya. Ya nggak ada lebah umur sekian kursus dulu baru bisa bikin rumah yang ukuran apa namanya heksagonalnya mirip. Enggak, itu nggak pakai belajar. Tapi manusia nggak bisa begitu. Ya, anak-anak kita nggak disuruh ngaji, maka jangan diharap akan langsung pinter sendiri dengan ajaran-ajaran agama. Karena mereka ini bukan lebah atau burung manyar yang nggak usah diajari kursus bikin sarang. Ya, burung manyar kalau bikin sarang bagus banget. Kayak kantong sepatu itu ya yang apa kayak apa namanya kaos kaos kaki gitu ya, kaos kaki. Itu anyamannya luar biasa bagus gitu ya. Itu nggak ada yang ngajari. Ya, ibunya juga nggak ngasih pesen, nah kalau bikin sarang pakai bahan yang begini, pilih yang berkualitas atau enggak ada. Ya bisa sendiri. Nah manusia nggak begitu. Harus diajari. Jangan harap anak kita itu bisa langsung sholat, tertib, ya. Kalau nggak diajari, ya, karena banyak orang-orang tua ya, oh udahlah nanti kalau gede nanti bisa tahu sendiri. Lah ini orang tua cap apa ini? Nganggep anaknya lebah. Ya. Yang nggak usah diajari, nggak usah dilarang, nggak usah disuruh, tiba-tiba nanti sholatnya tertib sendiri, gitu ya. Ini menyangka anaknya jadi baik itu insting kayak lebah atau kayak burung manyar. Nah makanya juga kita jadi baik, punya tuntunan meniru Rasulullah yang kita cintai, itu kalau kita ngajinya itu adalah ngaji-ngaji yang menjelaskan tentang perilaku Rasulullah. Tapi kalau yang kita lihat tiap hari, kalau pas maulid aja kita, wah ini contoh teladan, diulang-ulang ayatnya. Kalau pas maulid doang, begitu habis maulid, ya yang dilihat itu tontonannya bukan ajaran Nabi gitu kan. Ngaku cinta Nabi, tapi yang dikaji bukan perilaku Nabi. Nah ini apa namanya istilah kayak dua muka gitu ya. Nah kita lanjutkan hadis nomor 2 di bab yakin dan tawakal. Kemarin kita sudah bahas di hadis yang pertama tentang
orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 orang ya, yang salah satunya tidak minta dijampi, tidak menjampi dan sebagainya. Hadis nomor 2, Asani. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aidon dari sahabat Ibnu Abbas juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu adalah beliau bersabda, Allahumma, di sini maksudnya berdoa ya. Allahumma ya Allah, laka aslamtu, kepadamulah aslamtu aku berserah diri. Wabika dan denganmu amantu aku beriman. Ya, beriman kepadamu ya. Pada Allah berserah diri, beriman juga kepada Allah. Wa alaika tawakaltu, dan atasmulah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan menuju padamu kami atau aku kembali. Wa bika khosamtu, dan kepadamulah aku mengadu. Ya, khomsom itu mengadu. Allahumma ya Allah, a'udzu bi izzatika, aku berlindung dengan kegagahanmu. Ya, berlindung kepada Allah dengan kegagahan Allah. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Antudillani, bahwasanya engkau menjagaku agar jangan sesat. Ya, antudillani itu kalau bahasa kasarnya engkau jangan menyesatkan aku, tapi maksudnya menjagaku agar tidak sesat. Antal hayyul qayyum, engkau itu al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang kayak qiyam itu berdiri ya, qayyum gitu ya. Alladzi yang la yamut, tidak mati. Ya, Allah itu tegak berdiri, hidup dan tidak mati. Wal jinnu wal ins, dan jin serta manusia itu yamutuna, mereka itu semuanya mati. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdzu Muslim wa tasarrahul Bukhari. Ini adalah lafadz dari Imam Muslim, doa ini dari riwayat Imam Muslim, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan tapi diringkas. Ya, wahtasara itu diikhtisar, maksudnya diringkas oleh Imam Bukhari. Ini doa terkait dengan babnya, yakni wa alaika tawakal tuh, kepada Allah kita bertawakal, atau Rasulullah SAW bertawakal. Kalimat ini ya kita tahu Rasul itu pasti beriman kepada Allah. Rasul itu berserah diri kepada Allah. Ya, beliau itu benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, dan Rasul itu pasti tawakal ya kepada Allah, pasti itu. Ya, kemudian juga Rasul itu ya kembali kepada Allah. Tetapi kalimat-kalimat ini diucapkan. Ya, jadi semuanya ini adalah penegas. Ya, penegas. Walaupun kita kan udah beriman, ngapain diulang-ulang loh. Justru dengan diulang, lisan kita itu menegaskan akan sikap kita. Ya, Nabi tawakal iya, tapi tetap ketika berdoa ya, wa alaika tawakaltu, saya tawakal kepada engkau ya Allah. Ya. Kemudian Allahumma laka aslamtu, saya berserah diri padamu ya Allah. Jadi diulang-ulang terus. Artinya apa? Walaupun secara zahir, secara amalan itu sudah, tetapi pengulangan lewat lafaz doa secara lisan itu diperlukan. Ya, makanya ini dicontohkan doa ini. Nah, adapun kalau ada orang yang tidak mampu, ya mungkin punya kemampuan tuna wicara misalnya, atau bisu, nggak bisa ngomong, ya tentu saja cukup hatinya dan juga perilakunya. Ya, berserah diri pada Allah, beriman kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah, maksudnya bertaubat, dan kalau mengadu juga kepada Allah. Ya, ada Allah itu jangan mengadu kepada makhluk. Maksudnya gini, kalau kita mengadu pada makhluk, Allah dengar tidak? Dengar. Tapi tujuan aduan itu kan bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Nah, ini enggak disukai. Ya, Allah tuh lebih suka aduan itu kepada langsung kepada Allah.
Ya. Jadi orang yang mengadukan keluh kesah kepada makhluk itu seperti mengadukan keluh kesah takdir yang dipilihkan Allah untuknya. Ya, padahal yang dicari Allah adalah orang-orang yang ridho terhadap takdir yang diputuskan Allah kepadanya. Nah, bukti ridho itu adalah kalau dia merasa tidak kuat, merasa berat dan lain sebagainya, itu mengadunya hanya kepada Allah. Itu menunjukkan ridho. Dia tahu kemana. Ya kalau misalnya gini, Bapak Ibu semua dapat kiriman dari misalnya jual beli di online, dikirim barang yang kualitasnya beda, ya, kualitasnya beda, atau jumlahnya kurang. Beli telur 10 cuma dikirim 9, ya mungkin salah hitung. Ya kan kita loh, ya komplain lah gitu kan. Nah kalau komplain ya komplain kepada yang jual, jangan ke seller yang lain. Seller yang lain diceritain, saya ini loh, emang nyelesain masalah kan enggak. Ya beli telur ke tukang telur, telurnya beli 10 dikasih cuma 9. Terus ngamuknya ke tukang dagang beras. Ya ini enggak akan selesai. Ya kalau memang berurusan sama yang ngasih telur itu kurang, ya bilang saja kepada yang transaksi tadi. Ya sama, kita itu semua nasib kita itu diputusi oleh Allah. Hal-hal yang kita ini merasa berat atau kita merasa kurang, ya karena aduh ya Allah, ini ekonomi susah banget, kurang nih ya Allah dan lain sebagainya, ya adukan kepada Allah, sudah pas. Cuma kalau ngadukan ke yang lain, ya biasanya gini Bapak Ibu semuanya, kalau kita ngadukan sesuatu, ya misalnya tadi telur, ya terus beli 10 dapatnya 9, ya atau beli 10 dapat 10 tapi yang 3 itu busuk. Yang 3 itu busuk. Waduh, ini beli 10 pengennya ini 3 busuk. Ya harusnya komplainnya ke tukang telur. Tapi enggak, ini cerita ke tukang beras sambil jelek-jelekin. Ya. Wah, ini beli ke telur sana itu, saya beli 10, 3, waduh busuk baunya nggak bisa diapa-apain ya akhirnya cuma kepake 7. Nah, kalau asumsi kita yang jual ini dengan cerita tadi, wah pokoknya jangan lagi ke sana begini begini begini, dia nggak dengar, maka aman-aman aja. Ya, kita komplain apa itu cerita telurnya gini busuk, wah ini begini begini cerita yang apapun, penjual telurnya nggak dengar, aman. Tapi kalau dengar, ya barangnya ungkap begini begitu, walaupun mungkin benar memang gitu ya, tapi dia harusnya kan komplain ke penjualnya langsung, denger gitu lah. Mesti ya dia akan tersinggung, loh kamu beli di sini saya ganti. Gitu. Jangan malah ceritain kemana-mana, gitu kan. Yang nggak pas. Kita ini juga sama. Kita itu yang ngasih rezeki Allah, yang mutusi Allah, yang ya semua keputusan itu dari Allah. Terus kita terima. Ada hal-hal yang mungkin karena kebodohan kita itu nggak terima. Semata-mata karena kita memang bodoh, dan itu wajar karena Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Ya, terus akhirnya komplain. Nah, komplain kita tidak ke Allah. Nah, khosomtu ini sebenarnya arti khosomtu itu debat. Ya, debat itu khosomtu itu aku mendebat. Ya, tapi maksudnya menghadu, gitu ya. Karena ada satu sifat orang jadi perdebatan. Orang munafik itu kalau berdebat itu berlebihan. Nah, itu salah satu sifat munafik, itu menggunakan kata khosom ini juga gitu ya. Ketika dia berdebat itu fajaro, melampaui batas, itu ciri orang munafik. Tapi ini maksudnya khosom itu mendebat itu mengadu. Ya Allah, ya saya tahu ini saya berusahanya cuma gini tapi rezekinya kok kurang. Nah, itu enggak apa-apa, ngobrol aja sama Allah. Ya, makanya kalau orang yang paham, sesi doa itu mesti tidak akan pendek. Ya. Tapi hafalan doa loh, siapa yang nyuruh pakai hafalan? Ya, siapa yang nyuruh doa itu pakai hafalan? Ya, apakah wajib pakai hafalan? Enggak, doa itu kita berkeluh kesah.
Ya, lah tapi kan Nabi pakai bahasa lah orang Arab. Nah, kita kan disuruh nah iya di Indonesia kan juga nggak masalah. Ya Allah nggak butuh translator. Gitu ya. Allah tidak butuh translator. Kalau doa itu di luar sholat, kita mau ini dan lain sebagainya, kecuali kalau sholat. Sholat itu memang menggunakan bahasa Arab. Di ruang durasi sholat saja. Gitu ya. Tetapi ketika di luar sholat, kita meminta kepada Allah. Kita nggak punya hafalan doanya ini, kalau keperluannya gini gimana? Gitu kan. Gaji kurang, ada doa gaji kurang nggak? Gitu. Penghasilan kurang ya nggak perlu ngapain gitu, zaman dulu nggak ada kayak gitu-gitu gitu ya. Ya sudah, ya Allah penghasilan saya kurang, rezeki saya kurang, ya cepet ya nggak apa-apa, mau ngeluh yang kayak apapun kalau itu tempatnya menuju kepada Allah keluhannya, it's okay dan Allah seneng. Ya Allah tuh seneng banget kalau dilapori kayak gitu-gitu, seneng banget. Yang nggak seneng tuh Allah kalau yang dilapori orang lain padahal Allah tak tahu, ini masalah. Ya kayak tukang ini belinya ke sini, komplainnya ke tukang beras, kenceng lagi kita yang jualan terus juga denger gitu ya. Ya mungkin kiosnya deket gitu ya. Saya beli ke kios samping telur no gitu kan. Busuk semua gitu. Denger yang apa namanya? Yang jualan telur denger. Ya sama kita ngeluh ke orang. Zaman susah rezeki ini begini. Ya gimana lagi ya. Ya itu kan gunjing Allah. Yang gunjing Allah tapi Allah denger lah, itu kan bahaya. Ya kalau tidak langsung ya nggak akan diperhatikan sama Allah. Gunjingnya ke orang ya suruh nyelesain itu. Tapi kalau kepada Allah itu nggak gunjing. Dan Allah tidak merasa enak, nggak enakan, enggak. Ya justru malah lapor ke sini. Ayo sini, ngeluh. Makanya kalau orang yang munajat bener gitu ya, dalam artian nggak perlu bahasa Arab. Kita orang Indonesia udah bahasa Indonesia, Allah ini ngomong aja, diri disebut aja nggak apa-apa. Catat gitu yang kita pingin obrolkan dengan Allah gitu kan. Yang ngadu itu memang begitu. Masalah nanti satu ketika kita baru oh ternyata dulu itu sudah bener Allah ngasih begitu itu. Ya itu kita baru itu setelah ya walaupun sekarang belum terima gitu. Oh ya Allah saya kok begini begitu lewat. Wah dulu itu pantas saja saya nggak dikasih. Kalau saya dikasih celaka saya gitu kan. Nah, itu kadang-kadang baru ngehnya itu entar gitu ya. Tapi enggak apa-apa yang penting ngeluhnya ke Allah itu aja. Ya. Kemudian Allahumma a'udzubi'izatika la ilaha anta antudillani ya berlindung kepada Allah agar tidak tersesat. Ya. Kemudian antal hayyul qayyum alladzi la yamut, ini menunjukkan Allah itu zat yang maha hidup terus menerus tidak mati ya, sementara makhluk itu mati. Selanjutnya hadis nomor 3. Asalis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'idon, dari sahabat Ibnu Abbas juga, ini tiga-tiganya hadis riwayat Ibnu Abbas. Qala beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil ya cukup bagi kami Allah sebaik-baik apa namanya wakil, sebaik-baik pengurus ya. Qalaha mengucapkannya kalimat itu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ketika ulqiya finnar, beliau dilempar ke dalam api. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar itu tidak dibakar diikat di tiang terus diobori enggak, tapi dilempar. Sebagian riwayat menyebutkan saking panasnya api itu orang tuh nggak bisa deket, saking gedenya geni apa api gitu ya. Nah itu orang deket kepanasan, jadi akhirnya Nabi Ibrahim itu dilempar pakai manjanik ya, di kalau tafsir pakai manjanik. Manjanik itu kayak ketapel, diketung itu plung nyemplung ke apinya gitu ya. Jadi hina ulkiya finnar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika mereka orang-orang itu berkata, inan nas, sesungguhnya orang-orang qad jama'u lakum, sungguh telah berkumpul untuk kalian, artinya untuk memerangi kalian. Fakhsyauhum, ini ayat yang kemarin kita sudah baca ya. Fakhsyauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, maka bertambah kepada mereka iman-iman mereka. Waqalu, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini peristiwa perang Khandaq
dikepung dari mana-mana, ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalimat itu pernah diucapkan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, dan juga pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika dikepung oleh orang-orang musyrik. Rawahil Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari, wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala karena akhir qaula Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finar adalah kalimat terakhir dari Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika dilempar ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi bukan hasbuna, tapi hasbiya. Bedanya apa? Kalau hasbiya itu cukup bagiku Allah. Ya, tapi kalau hasbuna cukup bagi kami. Ya, karena Nabi Ibrahim kan cuma satu, mewakili dirinya sendiri, maka hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, tapi kalau Rasul, kenapa pakai hasbuna? Karena Rasul beserta para sahabat. Jadi mengatakan cukup bagi kami. Ini sedikit perbedaan perkataan. Nah, ini juga menunjukkan Nabi Ibrahim itu kan bahasanya belum Arab benar seperti bahasa Arab sekarang. Beliau itu orang Mesopotamia. Lebih tepatnya itu bangsa masuknya itu ke orang-orang Sumeria. Ya, Sumeria. Mesopotamia itu Meso itu tengah, Potamos itu artinya sungai. Pertengahan di antara dua sungai. Area yang berada di antara dua sungai. Sungai Dajlah dan sungai Tigris. Gitu ya. Itu disitulah ada bangsa-bangsa Sumeria, bangsa Assyria, bangsa Funisia, bangsa Babilonia. Disitulah itu. Nah itu budayanya udah luar biasa tinggi. Nah Nabi Ibrahim itu salah satu penghuni dari bangsa Mesopotamia itu, gitu kan. Bahasanya ya bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu muncul belakangan. Lah kok ini pakai hasbiyallah gitu ya. Nah ini karena diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Rasulullah. Aslinya gimana ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi maksud kalimatnya tetap sama. Makanya saya bilang tadi, kalau kita berdoa di luar waktu-waktu yang tadi ditentukan harus pakai bahasa Arab, ya ucapkanlah dengan bahasa kita sendiri. Ya, Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, beliau mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus bukan bangsa Arab. Lo kok pakai la ilaha illa anta? Lah itu karena diceritakan oleh Al-Qur'an yang bahasanya Arab. Yang diucapkan Nabi Yunus redaksinya gimana? Kita nggak tahu. Yang jelas itu adalah pakai bahasanya beliau. Tapi kalau diarabkan, ya bunyinya adalah la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Jadi dalam hal bacaan itu ada hal yang paling penting adalah inti dari atau isi dari doanya. Inti dari bacaannya apa? Itulah yang lebih penting. Tapi kalau itu dalam kaitannya ritual ibadah mahdoh seperti sholat, maka kalimatnya nggak boleh diubah. Hanya kalau itu di luar sholat, silakan menggunakan redaksinya masing-masing yang intinya sama. Ya intinya sama. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi Adam, apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudahnya itu pakai bahasa mereka masing-masing. La ilaha illallahnya Nabi Adam ya nggak akan seperti la ilaha illallahnya orang Arab karena bahasanya berbeda. Dan begitu juga dengan nabi-nabi yang lain di masing-masing tempat dengan zamannya sendiri-sendiri. Ya. Tetapi sekali lagi kalau sholat tetap bahasanya Arab. Gitu ya. Selanjutnya hadis nomor 4. Ar-Rabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah akan masuk surga aqwamun kaum-kaum, ini bentuk jamak dari kaum itu aqwamun, afidatuhum yang hati-hati mereka itu mislu afidati toir, semisal hatinya burung.
Wah, ini hati burung maksudnya gimana nih? Rawahu Muslim, meriwayatkan Imam Muslim, kila dikatakan makna dari hati burung itu adalah mutawakilun, orang-orang yang bertawakal. Jadi hati orang yang bertawakal. Wakila dan dikatakan kulubuhum roki kotun, hatinya itu lembut. Maksudnya hatinya seperti burung, hatinya lembut. Ya. Tapi yang lainnya mengatakan hati orang yang bertawakal. Kenapa? Karena burung itu tawakalnya kepada Allah luar biasa. Ya, jadi dia tidak pernah yang namanya nyari makan itu punya lumbung itu nggak pernah. Ya, pagi berangkat ya nggak punya apa-apa, lapar. Begitu dapat ya sekedar makan buat dia sama anaknya, sarangnya itu nggak ada lumbung yang nyimpen apa itu nggak ada. Begitu kenyang pulang ya sudah tidur. Lah buat besok apa? Besok nyari lagi. Nah itu orang tawakal gitu. Jadi cukup segitu saja gitu kan. Makanya kalau hatinya seperti burung yang kayak tadi itu, maka itu adalah orang yang tawakal. Dan itu orang yang hatinya seperti burung itu, ya buat hari ini cukup, itu udah merasa kaya raya. Ya orang-orang seperti itu nantinya akan masuk surga. Nah, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit toir. Ya, afidatit toir itu adalah afidahnya atau hati-hatinya orang yang mutawakilun, orang-orang yang bertawakal. Kan nggak ada burung, wah ini besok mau dipanen ini padinya, gimana ya caranya? Udah kita bikin sarangnya agak gede. Wah terus sebelum dipanen padinya dipatokin semua, kumpulin ke sarangnya, habis itu panen kan, ya udah nggak ada lagi cadangan, terus ya alhamdulillah, untung kita bikin lumbung, nggak ada. Ya, dimanapun burung tuh nggak ada kayak lumbung-lumbung itu nggak ada. Ya kalau kita ya antara kebutuhan dan ketakutan akan kekurangan itu lebih besar ketakutan akan kekurangannya. Gitu. Kebutuhannya berapa? Loh, kebutuhan kita itu kan kita belum tentu besok hidup. Ya, kebutuhan kita ya untuk hari ini, gitu kan. Ya seberapa? Ya seberapa besar sih lambung manusia? Ya kalau dijarang sama sapi aja kalah. Ya sapi itu kalau jeroannya lagi di itu kan gede banget. Kita kalah. Manusia itu sedikit banget makan gitu ya. Sepiringnya udah selesai, itu kebutuhannya segitu aja. Tidak harus selalu 3 kali, oke lah paling banyak 3 kali, ada 3 piring. Selesai. Lah yang lainnya apa? Yang lainnya itu adalah kekhawatiran yang masuk ke diri kita. Lah besok gimana lah itu? Lagi nanti besoknya lagi gimana? Bulan depan gimana? Gitu kan. Orang kan pertama mengamankan hari itu. Hari itu aman. Nah terus besok mau gelisah. Kalau gitu udah seminggu ini kita amanin. Nah, akhirnya orang nyari rezeki untuk seminggu. Begitu seminggu aman, dia paling enggak seminggu nyaman dulu. Apakah cukup? Enggak. Akhirnya apa? Sebulan aman dulu. Ya gajian dijereng-jereng. Pokoknya sebulan cukup. Bulan depan antar kita cari. Itu masih lumayan. Ya, ada orang yang tahun depan gimana? Ya, terus apa? Nanti cicit saya gimana? Ujung-ujungnya gitu. Padahal apa namanya? Cicitnya gimana itu masih jauh banget. Ya, masih mungkin 40 tahun lagi dia punya cicit. Dia kalau nanti anaknya bisa ngelahirin lagi kalau keturunannya bersambung. Kalau enggak ya selesai. Ya hartanya entah diwaris siapa enggak tahu. Ya, nah itu kekhawatiran manusia. Jadi selain yang dimakan oleh tubuh kita, oleh perut kita, pengisi perut kita dan apa yang nempel di tubuh kita, itu adalah seberapa jauh kita takut. Ya, makanya pernah saya pribadi ditantang, seberapa takut kamu terhadap keputusan Allah. Rekening kamu itu menunjukkan ketakutan kamu. Makin gede rekening yang dibutuhkan untuk menenangkan ketakutan kamu, semakin pengecutlah kamu, diri kamu itu terhadap kehidupan dan takdir Allah. Itu nasihat itu menghunjam itu gitu ya. Jadi ada orang yang ngelihat rekening itu, wah ini tinggal 20.000 besok makan apa nggak tahu, tenang-tenang aja, besok nyari gitu ya. Ada yang gitu, tinggal 20.000 ya, yang penting hari ini anak makan udah, ini tinggal 20.000 ya sudah, besok nyari gitu ya.
Itu masih bisa senyum, nyantai, dia ngopi, nyantai aja gitu. Oh, ini berarti orang top ini. Ini yang mutawakilun ini kayak burung. Yang penting sore itu kenyang. Lah besok, besok nyari. Ya, itu sama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Pulang dari jihad, anaknya kelaparan. Wah, Hasan Husain itu kelaparan. Ibunya susunya nggak keluar. Ya, kelaparan akhirnya nyari, ya udah nyari kerja ditawari orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi kaya. Punya kebun kurma banyak. Ditawari, ya Ali. Setiap nyirami satu pohon, tak kasih satu butir. Oh baik, upahnya sebutir. Oke gitu. Pohonnya apa? Kebunnya itu luas banget. Nyirami satu, dihitung nyirami dua, tiga, udah. Dia pikir udah dihitung-hitung ini sekian, ya udah cukup gitu kan. Dia datang. Saya sudah nyiramin sekian puluh pohon. Ya sudah dihitung. Wah, ini kan hanya cukup buat makan sehari lah. Yang saya butuhkan cuma itu gitu. Enggak, ini kan masih banyak gitu kan. Oke, gini.